Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa kembali di channel YouTube saya. Apa kabar saudara? Saya terus berharap saudara tetap dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, damai sejahtera sukacita dalam Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya hadir untuk menjumpai Bapak Ibu sekalian dalam satu renungan firman Tuhan dengan judul Bersukacita dalam Penderitaan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersukacita dalam penderitaan adalah suatu kalimat yang bagi sebagian orang ketika mendengarkan ini sesuatu yang aneh. Kenapa aneh Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena mereka akan berpikir, dapatkah kita bersukacita ketika dalam berbagai macam masalah, dalam berbagai macam persoalan hidup? Ya. Dalam kedukaan, dapatkah kita bersukacita ketika orang yang kita kasihi meninggalkan kita, ketika tidak punya uang, ketika habis dirampok misalnya, dan macam-macam masalah? Dapatkah kita bersukacita? Padahal bukankah sukacita itu sendiri artinya adalah suatu suasana hati yang gembira, suasana hati yang baik, yang menyenangkan. Dan bagi orang-orang dunia tidak mungkin mereka bisa bersukacita di dalam berbagai macam penderitaan, kesulitan hidup. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa orang percaya dalam segala keadaan hidup harus senantiasa selalu bersukacita. Kita lihat di dalam Roma 5 ayatnya yang ketiga dan 4, saudara-saudara. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus di dalam pembacaan kita ini menyadari bahwa karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan, sehingga apapun yang terjadi di dalam hidupnya tidak akan menghalangi sukacitanya. Penderitaan apapun itu tidak akan membuat dia harus runtuh di dalam beriman, tetapi ia tetap bersukacita. Karena itu dikatakan malah kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Bermegah itu artinya bersenang. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita harus bersukacita di dalam penderitaan? Karena bersukacita di dalam penderitaan itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Bukan di dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan itu justru akan berputus asa, ya, atau justru akan meninggalkan Tuhan, akan membuat ya iman semakin runtuh dan lain sebagainya. Tetapi tidak. Tuhan mengharapkan supaya senantiasa bersukacita di dalam penderitaan. Kenapa harus menderita dalam penderitaan? Karena di balik penderitaan itu ada hal yang lebih baik yang Tuhan sedang buat. Karena penderitaan, berbagai macam masalah, kesulitan hidup itu diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup ini. Sebagaimana di dalam pembacaan kita bahwa di dalam penderitaan itu, di balik dari penderitaan itu ada pengharapan. Ada pengharapan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pengharapan yang bagaimana? Bahwa di dalam segala situasi hidup, di dalam segala penderitaan kehidupan,
Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Yaitu dapat kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam segala keadaan hidup, dalam keadaan senang, dalam keadaan penderitaan, Allah tetap turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sedang dalam berbagai macam masalah, mungkin masalah sakit penyakit, tetaplah percaya kepada Tuhan. Jangan putus pengharapan, jangan kehilangan pengharapan. Tetap percaya bahwa Allah sedang bekerja untuk kebaikan. Di balik sakit penyakit yang saudara alami, Tuhan sedang bekerja untuk kebaikan saudara. Ada hal yang baik yang Tuhan sedang buat. Ya. Ketika saudara mungkin tidak punya pekerjaan, sementara mencari pekerjaan, sudah ke sana kemari masukkan lamaran, tapi tidak ada panggilan, tetaplah bertekun, berusaha, dan miliki keyakinan dan miliki pengharapan bahwa ada hal yang baik yang Tuhan sedang buat di dalam hidup ini. Masalah hutang dan masalah-masalah yang lain, tetap percaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersuka cita di dalam penderitaan berarti senantiasa memiliki sikap batin yang kuat, selalu optimis, selalu berpikir positif. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup ini, selalulah optimis, selalu berpikir positif. Karena dengan demikian, ada sesuatu yang terbaik yang kita akan terima pada akhirnya. Karena Tuhan itu, Bapak Ibu saudara-saudara, tidak pernah merancangkan sesuatu yang tidak baik. Tetapi Ia selalu merancang yang terbaik di dalam hidup ini. Sehingga saat kita bersuka cita di dalam penderitaan, kita akan menerima sesuatu yang baik, yang senantiasa Tuhan tetap rancang di dalam hidup kita. Dia berjanji, Dia sudah berfirman bahwa Allah itu merancang sesuatu yang baik. Allah tidak pernah merancang kecelakaan, tetapi Dia selalu merancang damai sejahtera, merancang yang terbaik di dalam hidup manusia. Itu dapat kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-8 dan 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Berarti rancangan Tuhan itu bukan seperti yang sedang kita pikirkan. Tidak serta-merta, tidak selalu bahwa apa yang kita pikirkan itu ada di pikiran Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang dipikirkan oleh Tuhan. Dan pikiran Tuhan terhadap kita, rencana Tuhan terhadap kita adalah rencana yang baik. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, masalah apapun yang saudara alami, mau sakit penyakit, masalah pekerjaan, masalah keluarga, tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya, tetap memiliki pikiran yang positif, tetap memiliki sikap batin yang kuat, selalu optimis, karena Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Firman Tuhan memberkati saudara sekalian.